Akan kita lanjutkan pembahasan pada kitab Bulughul Maram fi Adillatil Ahkam karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, yaitu berkaitan dengan babut targhib fi makarimil akhlak, yaitu ajakan agar kita senantiasa berakhlak mulia. Kenapa kita selalu di sini dinasihatkan oleh Rasulullah SAW berakhlak mulia? Ini bukan hanya perkara masalah dosa dan pahala, bukan masalah baik dan buruk, bukan masalah kita ingin hidup senang atau susah, tetapi ini berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari, berkaitan dengan muamalah kita, berkaitan dengan kita berkehidupan sosial, baik di rumah tangga maupun di lingkungan pergaulan kita yang skala besar. Maka ketika kita benar-benar menekuni dan meresapi apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, maka bisa dipastikan hidup kita bahagia, karena ini berkaitan dengan apa yang kita dapat di dunia yang berkaitan rezeki, berkaitan dengan hubungan sosial. Maka di dalam bab targhib fi makarimil akhlak ini, di dalam hadis yang pertama, an Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannati wa ma yazalu rajulu yasduqu wa yataharra sidqa hatta yuktaba 'indallahi siddiqan wa iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar wa ma yazalu rajulu yakdzibu wa yataharra al kadhib hatta yuktaba 'indallahi kadzaban. Ini dari hadis Ibnu Mas'ud. Rasulullah SAW bersabda, hendaklah kalian berbuat kebenaran, maksudnya berbuat yang benar. Fa inna sidqa yahdi ilal birri, maka sesungguhnya kebenaran itu menuntun kalian kepada kebaikan. Jadi ada birru, al-birru itu seperti birrul walidain, jadi berbakti kepada orang tua, maksudnya kita berbuat baik kepada orang tua. Kebenaran itu akan mengajak kita, menuntun kita kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Maka ketika kita yang dilakukan kita banyak kebaikannya, maka akan menentukan surga. Jangan disangka surga itu entar di akhirat kelak, tetapi surga itu kenikmatan yang ada di dunia. Jadi karena Allah menyuruh kita agar kita berdoa agar mendapatkan kebaikan dunia dan kebaikan akhirat, maka yang dikatakan surga ini jangan disangkanya surga nanti, bahkan surga dunia itu ada, karena Allah selalu menasihati kita di dalam firman-Nya agar kita senang dan bahagia di dunia dan di akhirat. Jadi kebaikan itu menuntun kita kepada surga. Wa ma yazalu rajulu yasduqu wa yataharra sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqan. Selama seseorang itu berbuat benar dan bersungguh-sungguh dalam kebenaran itu, sampai ditulis, sampai Allah catat itu, dia diberi predikat siddiqon. Bahkan kita disuruh bergaul sama orang-orang siddiqon. Wa hasuna ulaika rafiqo. Mereka adalah orang sebaik-baik teman kita di dunia. Wa may yuti'illah war rasul fa ulaika ma'al ladina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-sholihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi 'alima. Barang siapa yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasul, maka orang-orang itu akan apa? Akan dikumpulkan atau akan bersama orang-orang yang diberi kenikmatan. Siapa saja mereka? Yaitu para nabi, orang siddiq. Jadi ada yang mengartikan siddiq itu orang wali, orang kekasih Allah. Wasyuhada, orang yang berjuang di jalan Allah. Wassolihin, dan orang-orang yang berbuat baik, orang soleh. Wahasuna ulaika rafiqo, dan mereka keempat-empatnya ini adalah sebaik teman. Mungkin hidup kita tidak sampai, atau nabi itu di zaman dahulu yang ada itu hanya 3 sekarang. Siddiq, kemudian syuhada, kemudian orang soleh. Orang 3 ini yang
selalu menemani kita lahir dan batin dunia akhirat. Maka carilah ketiganya ini. Wa hasuna ulaika rafiqa. Mereka sebaik-baik teman, sebaik-baik yang menemani kamu. Dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima. Maka ketika kita berteman dengan teman terbaik itu adalah karunia dari Allah, kelebihan. Jadi fadlun itu kelebihan. Oh, bukan hanya sekedar cukup, tapi dilebihkan, banyak kelebihannya. Itu adalah kelebihan karunia dari Allah dan cukup Allah yang tahu. Antara hamba dan Allah dan keempat teman tadi, Rafiqo tadi. Jadi kalau Nabi sudah tidak ada, maka yang akan kita cari 3. As-Siddiq, kemudian syuhada, kemudian orang-orang soleh. Inilah yang bergaul bersama Anda, bersama kita lahir yang batin tanpa motif apapun. Karena ikatannya, tujuannya hanya Allah saja. Maka di sini sampai seseorang yang sudah selalu dan berjuang menegakkan kebenaran, karena kebenaran itu menuntun kita kepada kebaikan, maka Allah catat, yuktab, dicatat oleh Allah menjadi orang yang siddiq. Kalau masih belum menjadi orang siddiq, maka bergaullah, dekatlah terhadap orang-orang siddiq. Selanjutnya, wa iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar wa ma yazalu rajul yakdhibu wa yataharra al kadhiba hatta yuktaba 'inda Allahi kadzaban. Ini sebaliknya. Yang pertama adalah siddiq, kemudian yang kedua adalah kadzab. Hendaklah kalian menjauhi dusta, karena dusta itu menuntun kalian kepada kedurhakaan. Jadi yang tadi dirun, sekarang fujur. Jadi ini kebalikannya dari yang tadi, berbakti, yang sekarang kedurhakaan. Wa innal fujura yahdi ilan nar. Karena kedurhakaan, sesungguhnya kedurhakaan itu menuntun kita kepada neraka. Jangan anggap neraka itu neraka entar. Bahkan neraka dunia itu ada. Maka akhlak karimah itu membuat hidup kita senang, membuat hidup kita berdaya, membuat kita bahagia, bukan hanya diri kita dan keluarga kita, tapi bisa membantu orang lain, membantu saudara-saudara kita yang lemah. Semakin lama kita bantu, semakin kita bahagia. Nah, ini yang dikatakan siddiq. Kebalikannya adalah kadzab, orang yang selalu dusta. Maka kedustaan itu, kedurhakaan itu akan mengarah, akan menuntun kalian kepada neraka. Bukan hanya neraka entar, tapi neraka dunia juga ada. Wa ma yazalur rajulu yaktibu yataharra. Maka selama orang itu berdusta dan bersungguh-sungguh mempertahankan kedustaannya, sampai Allah cap, Allah stempel itu menjadi orang-orang yang dusta, pasti dia hidupnya tidak akan bahagia, tidak akan senang. Mau bagaimanapun, mau dia banyak harta pun, kalau kehidupannya dengan kedustaan terus, maka bisa dipastikan pertengahan atau sampai akhir akan tidak bahagia. Itu sudah hukum alami, fitrahnya seperti itu. Jadi kalau mau dicoba, mau pilih yang pertama atau yang kedua ini, apa bir atau fujur, jannah atau nar, siddiq atau kadzab. Orang yang siddiq pasti akan diikuti banyak orang. Ketika orang siddiq itu banyak diikuti banyak orang, pasti silaturahminya banyak, ikatan persaudaraannya banyak. Dan itu apa? Ketika orang banyak silaturahmi, bisa dipastikan rezekinya akan semakin luas. Rezekinya akan semakin luas, umurnya semakin panjang. Karena panjangnya umur juga berkaitan dengan panjangnya kebaikan. Kalaupun orang yang buruk itu tetap panjang umurnya, berarti Allah masih memberi kesempatan agar dia kembali dan bertobat. Maka seburuk-buruk apapun di masa lalu, sesusah-susah apapun, seruwet-ruwet apapun di masa lalu, janganlah berputus asa di saat ini. Karena Allah itu kasih yang mempunyai sifat kasih sayang, Ar-Rahman Ar-Rahim. Dan ini adalah peringatan agar kita selalu mengajak kepada akhlak karimah,
Jadi bukan hanya pahala dan dosa ya, tapi ini berkaitan kebahagiaan dan kesenangan hidup kita di dunia dan kesenangan dan kebahagiaan kita hidup di akhirat kelak. Jadi ini ada siddiq, ada kadzab, ada bir, ada fujur, ada jannah, ada nar. Itu suatu perbuatan yang bertolak belakang. Maka kita harus memilih yang pertama. Bagaimana kalau misalkan saya ingin memulai? Ya mulailah. Mulai dari sekarang. Mulai dari saat ini. Mulai dari yang kecil. Jangan menunggu-nunggu. Jadi selama kita mampu dan bisa berbuat hanya yang kecil saja, hanya yang sederhana saja, maka lakukanlah. Jadi kebaikan yang bertumpuk-tumpuk meskipun sedikit pasti suatu saat akan menjadi banyak. Ketika kebaikan kita banyak, maka ketika kita meninggal paling tidak Allah memberikan keberkahan kepada keturunan kita. Harapan kita seperti itu. Sehingga apa? Kebaikan yang kita keluarkan, kesungguhan kita terhadap kebaikan yang kita lakukan sebenarnya tidak akan sia-sia. Bukan hanya saja berbuah pahala, tetapi berbuah kebaikan, kebahagiaan bukan hanya untuk diri kita saja. Bukan hanya untuk satu orang saja, tetapi untuk anak-anak kita kelak, untuk cucu kita, untuk cicit kita. Nah, itulah yang namanya keberkahan. Maka diputuskan bahwasanya kita pilih yang siddiq. Jadi agar menjadi siddiq maka dia harus sidqun, harus yataharro bisidqi, harus bersungguh-sungguh dengan kebenaran tersebut. Maka ketika dia bersungguh-sungguh di dalam kebenaran itu, maka bisa dipastikan dia menuju kebaikan. Ketika kebaikan terus dilakukan, maka akan mendapatkan surga, kesenangan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wa an Muawiyah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, may yuridillah bihi khairan yufaqihu fid din. Muttafaqun alaih. Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan, maka dia diberi pemahaman tentang agama. Jadi orang-orang yang belajar atau anak kita sampai besar, dia belajar. Ketika dia belajar terus dan menekuni ilmu agama ya, itu bisa dipastikan dia itu akan Allah beri kebaikannya. Yufaqihu fiddin. Jadi barang siapa orang yang dikehendaki Allah kebaikan, orang yang belajar fikih, belajar mengenai halal dan haram, pasti Allah akan berikan kebaikan. Pasti. Orang yang belajar ilmu Islam atau yang lainnya yang berkaitan dengan hukum haram dan halal, pasti Allah akan berikan kebaikan. Ini poinnya. Jadi ketika ada anak kita, saudara kita, misalkan sepupu kita atau lainnya atau kerabat kita, ketika mereka sekolah, maka pastikan atau dorong mereka ke sekolah atau pendidikan yang lebih tinggi. Itu apa? Agar memperoleh kebaikan dari Allah. Maka sesungguhnya ilmu itu mulia, dan ilmu bagian dari sifat Allah dan masuk kepada nama-nama Allah yang baik. Selanjutnya, wa an Abi Darda radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min syai'in fil mizani athqal, bisa athqala bisa athqalu, min husnil khuluqi. Jadi tidaklah ada segala sesuatu perbuatan yang paling berat di timbangan amal. Yang paling berat itu sebenarnya di timbangan amal adalah husnul khuluq. Jadi akhlak yang baik, akhlak karimah, akhlak yang mulia, itu yang paling berat di dalam timbangan. Maka ketika orang yang berilmu tinggi tetapi akhlaknya rendah, bisa dipastikan dia tidak dikehendaki manusia. Gitu. Jadi akhlak itu di atas ilmu. Jadi orang yang banyak ilmunya harus akhlaknya baik. Apalagi yang tidak punya ilmu, maka belajar agar kita berakhlak baik atau berakhlak mulia. Karena apa? Akhlak mulia itu berat timbangannya di timbangan amal kelak. Maka tidak ada dari amal perbuatan yang lebih berat di dalam timbangan amal itu
Yaitu apa? Kecuali apa? Min husnil khuluq, dari akhlak yang mulia. Selanjutnya, wa 'an Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-haya'u minal iman. Muttafaqun alaih. Jadi Rasulullah bersabda, malu itu bagian dari iman. Malu, ya, malu itu bagian dari iman. Jadi orang yang punya rasa malu, orang yang punya segan itu bagian dari iman. Jadi kalau ada orang malu, pasti dia tidak akan berbuat sesuatu perbuatan yang sekehendak hatinya atau sekehendak keinginannya sendiri. Pasti dia akan memikirkan orang lain. Pasti dia akan memikirkan orang-orang di sekitarnya. Maka ketika dia menetapkan rasa malu, berarti dia sudah menetapkan iman di dada dia. Makanya di sini kata Rasulullah, al-haya'u minal iman. Ini pendek sekali hadis ini. Jadi malu itu sebagian dari iman. Bagaimana kalau misalkan antara murid dan guru, misalkan di lembaga pendidikan atau di pesantren atau di lain di majelis-majelis ilmu, apakah dia harus malu? Tidak boleh malu. Ketika guru ditanya oleh muridnya berkaitan problema agama yang lainnya, maka jangan ada rasa malu. Maksudnya ini malu di akhlak, malu di kehidupan kita di sosial. Jadi kalau orang yang nggak tahu malu, pasti dia akan berbuat sekehendak hatinya. Jadi kalau meskipun sekehendak hatinya bertentangan atau mengganggu orang lain, itu pasti akan dilakukan. Ketika seorang mukmin atau seorang muslim bisa menahan ini, pasti dia akan punya rasa malu. Maka di sini disebutkan al-haya'u minal iman. Malu sebagian dari iman. Wa 'an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Ini berkaitan dengan yang tadi, yang malu tadi. Sesungguhnya di antara nasihat yang diketahui oleh orang-orang dari perkataan nabi-nabi terdahulu, apa itu? Idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Jika kamu tidak tahu malu, pasti kamu akan berbuat sekehendakmu sendiri. Nah, ini idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Jika kamu tidak tahu malu, maka kamu akan berbuat sekehendakmu, masyita. Ini adalah konsep berpikir ini berkaitan dengan rasa malu. Itu dari zaman Nabi Adam itu sudah ada. Sampai nabi-nabi terdahulu ajaran malu ini dari Nabi Adam sampai Nabi terakhir Muhammad SAW mengajarkan ini. Maka ketika Qabil membunuh saudaranya Habil, itu karena dia tidak malu, tidak tahu malu. Karena kurbannya Qabil itu ditolak oleh Allah, ingin karena punya rasa iri, tidak punya rasa malu, sudah kurbannya tidak diterima, maka dia membunuh saudaranya Habil. Itu dari perkataan nabi-nabi yang terdahulu. Maka mempertahankan rasa malu di kehidupan sosial kita itu penting. Bahkan dijamin oleh ajaran Islam, bisa dikatakan iman. Maka jika kamu tidak tahu malu, fasna ma syi'ta, maka berbuatlah sekehendakmu. Idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Ini perkataan nasihat ini bukan hanya dari Rasulullah SAW. Perkataan ini dari sejak Nabi Adam sampai Rasul terakhir Muhammad SAW. Itu. Maka ini penjelasan dari hadis sebelumnya al-haya'u minal iman.
Al-haya'u. Jadi ketika dia mempertahankan rasa malu, dia juga bagian dari iman. Maka ketika dia bertentangan dengan rasa malu itu, maka orang itu pasti akan berkehendak sesuai kehendaknya sendiri. Mau dia menyakiti orang, mau dia bertentangan dengan yang lain, pasti dia akan berbuat sesuai sekehendak keinginan dia. Selanjutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minul qawiyyu khairun wa habbu ila Allah minal mu'min dhaif. Wa fi kullin khairun ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jiz. Wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kadza kadza wa kadza walakin qul qadarallahu wa ma syaa Allah fa'ala fa inna law taftahu amala syaitan. Ini banyak kita temukan di kehidupan kita, bahkan kita sendiri sering melakukan ini, sering berpikiran seperti ini. Ini memang sederhana tetapi penting dalam mencetak atau menjadi kepribadian mukmin yang kuat. Jadi hadis Rasulullah SAW, orang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada orang mukmin yang lemah. Ya, orang mukmin yang kuat. Jadi seperti yang dijelaskan yang kemarin, orang mukmin itu harus kaya, orang mukmin itu harus cerdas, orang mukmin itu harus berpikiran luas, orang mukmin itu jangan ketinggalan zaman. Kenapa? Karena ketika orang mukmin itu kuat, maka syiar terhadap agama kita juga akan semakin meluas dan kita tidak bisa ditindas oleh yang lainnya, oleh orang lain. Makanya orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada orang mukmin yang lemah. Wa fi kullin khairun, meskipun orang mukmin yang dhaif itu punya kebaikan. Jadi orang mukmin kuat ada kebaikannya, orang mukmin yang lemah juga ada kebaikannya. Ihris, gemarilah alama yang, jadi gemarilah sesuatu yang bermanfaat bagi kamu. Jangan melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat atau sesuatu yang membuat kamu tidak maju. Wasta'in billah, maka minta pertolongan kepada Allah. Wala ta'jiz, janganlah kalian lemah. Wala ta'jiz, jangan kalian lemah. Wa in asabaka syai'un fala taqul, ketika kalian ditimpa sesuatu jangan berkata fala taqul law anni fa'altu kada wa kada. Kalau saya begini, seharusnya saya begini. Seharusnya jangan begitu. Seharusnya begini, begitu, begini. Law anni fa'altu kada wa kada. Yang dipikirkan itu penyelesaiannya, bukan kalau begini, kalau begitu, kalau begini, kalau begitu. Yang membuat kita apa? Terpaku dan berputar aja, menyesal tanpa ada penyelesaian. Walakin kul, tapi katakanlah, qadarallahu wa masya'allah fa'ala. Semuanya yang terjadi adalah takdir, terserah Allah melakukan apa. Fa inna law taftahu amal syaitan. Kata law, kalau seandainya kalau saya jadi ini, jadi itu, jadi itu, jadi ini, jadi law. Kalau itu perbuatan setan. Jadi ketika sesuatu yang terjadi yang menimpa kita, cari jalan keluarnya. Jangan meratapi masa lalu, kita pandang ke depan. Maka diharapkan kita jangan lemah. Wala ta'jiz tadi, wala ta'jiz, jangan kalian lemah. Apa yang terjadi sekarang, detik ini adalah takdir Allah, terserah Allah mau berbuat seperti apa. Yang ada adalah kita mengharap penyelesaiannya, sambil kita berpikir, sambil kita berbuat sesuatu, sambil kita mencari penyelesaiannya. Maka rojak, harapan, berdoa, banyak sujud. Siapa tahu apa problem yang menimpa kita karena kita kurangnya sujud, karena mungkin kualitas sujud kita tidak sesuai dengan apa yang diajarkan Rasulullah. Jadi kemungkinan itu ada. Maka ketika ditimpa sesuatu, perbaiki itu.
Maka ketika kita berusaha memperbaiki itu, pasti yang ada itu adalah ketenangan. Bukan kalau seandainya saya begini, begitu, wakada. Sampai berputar terus. Entah setelah selesai bergaul, terbalik lagi. Kenapa kok tidak ini? Seperti itu. Jadi, lo anif altu kada. Nah, itu bahasa-bahasa seperti itu sampai lau seandainya kalau itu membuka pintu setan. Yang negatif akhirnya datang. Saya harus paksa. Saya tidak rito. Saya harus tempuh jalan bagaimana bisa saya ambil lagi, meskipun bukan hal dia. Nah, itu kan akhirnya membuka amal tadi, amal perbuatan buruk yang mengarah kepada setan. Nah, jadi ini yang selalu saya beritahu, selalu saya anjurkan, wala ta'jiz, janganlah lemah. Pasti itu ada penyelesaiannya, pasti ada. Jadi itu harus diyakini. Ketika itu dalam kesulitan, maka yang ada adalah rojak, harapan. Jangan sampai berputus asa. Jadi jangan selalu sudah tahun sekarang selalu kalau terus. Ntar tahun yang akan datang kalau lagi. Jadi kalau itu bukan menyelesaikan masalah. Maka kenapa kita ada silaturahmi, kenapa ada perkumpulan, kenapa ada forum seperti ini, forum ilmu, forum mengingat Allah, majlis sholawat, itu maksudnya seperti itu. Kalau kita sendirian mungkin lemah, maka butuh teman, butuh saudara yang seiman, butuh saudara yang seagama, butuh tetangga yang satu pemikiran, butuh teman sejalan, butuh sahabat yang sama-sama menyelesaikan masalah, bukan yang menimbulkan masalah. Maka diksi atau perkataan Rasulullah, wala ta'jiz, jangan kalian lemah, itu membuat kita itu kuat. Jadi kalau mungkin sendirian, orang takut kalau sendirian pasti dia semakin takut. Kalau orang takutnya 3, kemungkinan beraninya ada, meskipun sedikit. Jadi semakin lama, semakin banyak, jadi frekuensi atau kemungkinan beraninya semakin besar, terus besar. Itu. Maka dalam keadaan pun wala ta'jiz, jangan lemah. Pasti kita akan susah, pasti kita akan banyak berpikir. Ketika pikiran itu menekan, masuk ke organ tubuh yang sini, yang dalam pasti sakit, pasti akan sakit. Maka menolaknya itu dengan zikir. Jadi keluarkan dengan itu. Jadi mau sebelum ini kita pusing memikirkan apa, ketika masuk di sini harus setelah itu lega. Jadi kan apa yang kita lakukan siapa tahu bisa mendapatkan jalan keluar. Apa yang mungkin kita punya penyakit, saudara kita, kerabat kita, ayah kita, orang tua kita, anak kita yang punya penyakit, semoga Allah angkat. Harapannya seperti itu. Enggak ada yang lain kecuali kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saya kira sampai di sini saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.